Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan ridho dan izinnya juga kita dapat menjalankan segala amanah. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah, pada saat ini saya akan berbagi pengetahuan dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam tayangan episode yang keempat ini masih dalam rangkaian kesimpulan dari 3 yang telah kita amalkan, dari pembersihan hati sampai pembersihan kodrat diri. Setelah itu kita telah menjalankan pembersihan makom ibadah. Tiba saatnya sekarang kita menghidupkan derajat dan kekuatan makom itu pada diri kita, karena sudah layak kita jalankan, karena kita telah menjalankan masa taharoh, masa suci dari amalan pertama, kedua, dan ketiga. Menjadikan kodrat yang 4 itu pada diri sebagai landasan dari seluruh amal ibadah yang akan kita amalkan dalam pelajaran adalah salah satu hal yang wajib. Apabila kita bersyariat, kodratnya sudah wujud pada diri, dan apabila kita berhakikat, insya Allah kodrat hakikat juga akan wujud dalam diri kita. Dan apabila kita melaksanakan tarekatnya, maka wujud itu pun sudah ada. Dan apabila kita bermakrifat kepada Allah, wujudnya juga sudah ada. Dari kodrat makom ibadah tersebut wajiblah nyata pada diri dan menjadikan suatu kenyataan. Karena apabila kodrat itu tidak nyata, maka semua yang diamalkan juga tidak akan nyata. Insya Allah saya akan menjazahkan dan menghalalkan kepada pemirsa hadirin jamaah yang mendengarkan tayangan ini. Maka diwajibkan kepada kita untuk berzikir kepada 4 kodrat tersebut dan menzikirkan supaya hayat dalam diri kita. Ada kodrat itu dengan menzikirkan zikir syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Insyaallah para jemaah sekalian, kita mulai dengan melakukan zikir syariat. Kita tahu selama ini syariat hanya suatu perbuatan, tapi ingat, semua ada umurnya. Contoh, kita lakukan syariat. Apa akhir dari keputusan syariat? Kita lihat dalam kalam azan. Azan ditutup dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah kita tahu adalah zikir nafi isbat, zikir zahir dan batin. Maka kita wajib Allahi fil zahir wallahi fil batin, wajib menyatakan zahir dan batinnya Allah di dalam diri kita. Batinnya Allah adalah rohani, zahirnya Allah adalah jasmani. Di sini kita perlu memahami sifat-sifat daripada Allah fil zahir. Sifat Allah pada zahir adalah ifa'alus sholah, dia hanya mengerjakan tanpa tahu tujuan kemana. Dan sifat batin bagi Allah adalah rohani, yaitu iqamatis sholah. Dia wajib mendirikan apa saja ibadah dan nyata dalam pandangan.
Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang telah dibagi oleh Allah. Kelipatan 6 asalmu jadinya alam, 6 buat Adam dan 6 kembali kepada Muhammad, 12 dalam 1 tahun. Disinilah para jemaah, kita mulai dengan zikir syariat. Pelaksananya boleh kapan saja dan di mana saja, karena tidak bersandar kepada waktu dan tempat. Allahullazi ahnahiyana wa atanaina wa innahu ahnayana. Jangan kau bersandar kepada waktu dan tempat, kata Allah, karena aku sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada. Maka tidak pantas bagimu menjadikan alasan waktu dan tempat itu. Kita mulai para jemaah dengan zikir la ilaha illallah, pegangan syariat. La ilaha illallah dalam pegangan syariat yang dimaksud kita menyatakan zahir dan batinnya Allah dan menghilangkan keakuan kita. Duduk dilaksanakan, boleh dalam bersila, tahiyat akhir juga bebas, boleh. Tapi lebih bagus duduk bersila atau dikatakan duduk makom amal. Kita duduk bersila, la ilaha illallah. La ilah mata hati menghadap kepada rohani, illallah menghadap kepada jasmani. Kalimat la ilah ketuhanan, la ilah, kenapa tidak ada Tuhan dalam arti kata tidak ada ketuhanan di situ melainkan dirinya Allah. Dan hak Allah itu dalam arti menuju kenyataan atau anazir sifat Allah, yaitu sifat nyata bagi Allah, yaitu jasad, dinamakan jasmani. Antara rohani dan jasmani, la ilaha illallah. La ilah pegangan rohani, illah Allah pegangan daripada jasmani. La ilaha illallah. Dengan kita berserah diri menyatakan ketuhanan dan kekuasaan Allah pada sifat zahir dan batin kita, lupalah kita akan siapa kita. Maka kita telah menembus alam syariat. Kita telah menembus tujuan syariat yang paling akhir, yang paling utama, yang paling diutamakan, yaitu keputusan daripada sebuah syariat di dalam ibadah, yaitu la ilaha illallah. Maka jatuhlah zikir la syariat itu dengan la ilaha illallah. Besoklah insya Allah lakukan pada waktu yang paling kita cintai, kapan saja. Yang kedua, baru kita menuju kepada hakikat. Hakikat adalah seperti yang kita ketahui adalah zikir sir atau rasa. Bagaimana kita mendatangkan rasa dari hati alam Allah, alam hati kepada alam jasmani. Alam hati, alam jasmani adalah hubungan baik antara zahir dan batin seperti syariat. Tapi rasa yang didatangkan dengan pegangan zikir hakikat, yaitu napas turun menyebut hu, napas naik menyebut Allah, hu Allah. Kalau sudah ditarik napas dengan hu, berarti kita menjemput sesuatu rasa Allah, maka rasa itu dilimpahkan dengan napas naik kepada alam jasad atau zahirnya Allah. Maka kita tenggelam dalam rasa. Inilah zikir hakikat. Alam yazub fa'alam yarib. Orang yang merasakan niscaya akan mengetahui. Nanti akan kita tahu setelah kita jalankan. Berikutnya adalah zikir tarekat. Tarekat adalah zikir jalan kemanapun kamu pergi. Allah fi awalul wallah fil akhir. Aku awal, aku akhir. Kemanapun pencarianmu dalam pandangan tarekatmu, akulah yang mencari diriku sendiri. Maka jatuhlah zikirnya itu dinamakan Allahu Allah.
Allah pada sifat rohani dan Allah pada sifat jasmani. Kekuasaan menyatunya zahir dan batin tadi, menyatunya zahir dan batin, diri rohani dan jasmani menyatu dalam pandangan, dan sampai kita mendapatkan pandangan sesuatu yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Mengangkat derajat dan kemuliaan zahir dan batin, jasmani dan rohani dalam zikir tarekat, memperjalankan zat Allah kepada sifatnya nurnya, zat sandaran rohani sementara nur sandaran jasmani. Berpadunya zat dengan nur dalam zikir Allah, hilanglah kekuasaan manusia melainkan kekuasaan Allah semata dengan sekalian kekuatannya. Inilah pandangan ketuhanan yang paling tinggi dalam tarekat. Setelah itu baru kita menuju zikir ma'rifat, yaitu hu. Zikir hu itu artinya aku dan aku. Kalau aku mulai, aku juga yang akhir. Maka aku menjadi satu, hilanglah aku yang kedua, yaitu manusia. Rasa keakuan Tuhan Allah yang meliputi segala rongga diri kita, tiadalah yang nyata melainkan itu. La mawjudun illallah, tiada yang mawjud dan ada melainkan Allah semata. La ilaha illallah, la pegang syariat, illah pegangan hakikat, illah pegangan tarikat, Allah pegangan ma'rifat. Disinilah zikirhu. Kita bernapas ke bawah, mengantarkan kodrat ruh daripada Adam dengan hu ke dalam qalbi, dan menjemput kodrat Muhammad ke alam jasad dengan hu, dengan nafas. Tidak boleh membaca ayat apapun. Ini adalah zikir tak bersuara dan tidak berhuruf. Ini adalah konsentrasi yang tinggi, bahwasannya kemanapun adalah aku. Aku jua awalnya, aku juga akhirnya. Aku jugalah hamba itu, aku jugalah Tuhan. Ini dalam pemahaman tasawuf, bahwasanya yang dijadikan Allah itu sangat berbeda dengan yang lain. Jauh berbeda dengan apa yang Dia cipta. Zikir marifat adalah hu, napas naik dan turun adalah pengantaran rahasia Allah kepada alam. Muhammad turun, di saat napas ditarik, rahasia naik ke alam Adam, ruhnya. Karena ada dua ruh di dalam satu batin Allah yang rahasia. Turun naiknya napas mengartikan kekuatan dua ruh antara Adam dengan Muhammad SAW. Maka dari itu kita telah menjalankan zikir ma'rifat. Berulang kali dilakukan seperti itu dan dilakukan seperti itu. Tapi sebelum memulai zikir itu, saya sarankan jangan lupa beradab kepada Allah dengan umul salam yang telah kita pelajari. Dan setelah kita menyelesaikan zikir tersebut dari 4 makom, maka kodrat fasilitas ilmu yang akan diamalkan setelah ini itu sudah nyata ada di dalam diri seseorang. Maka kita tutup dengan Al-Fatihah. Jangan lupa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 7 kali. Setelah itu berdoa. Setelah berdoa disambung dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Di saat amin itu, disinilah kita harus paham, hanya aku amin. Ya, dalam hal ini kita wajib melaksanakan sujud syukur. Sadaqallah, barakallah, walhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, insya Allah kalau kodrat yang 4 ini selalu menjadi pegangan setelah disucikan, maka dari tayangan pertama sampai tayangan keempat ini adalah satu ruh atau satu harkat ilmu, satu akad ilmu. Jadi tidak ada perbedaan. Setelah kita bersihkan qalbi, kita bersihkan
diri, kita bersihkan makom, terus kita nyatakan makom itu pada diri kita sebelum kita mendapatkan semua amalan yang akan dijalankan. Jadi jangan melihat apa yang diamalkan, tapi lihatlah apa, siapa yang mengamalkan. Inilah yang lebih penting. Lebih mulia yang mengamalkan daripada amalan. Amalan bisa sirna, tapi yang mulia yang mengamalkan tidak akan pernah sirna. Itulah kodrat Allah pada diri kita. Jadi jangan mengambil sebuah amalan yang mana kodratnya belum terjadi pada diri kita. Laksanakan kewajiban yang hak. Bisa saja sebuah amalan itu menjadi batil. Kenapa? Karena merenung sesaat itu lebih mulia dari beramal 1000 hari. Merenung sesaat itulah yang kita pandang, yang kita lihat di dalam jalan. Karena dua bersifatnya, syahadat menuntut tafrid dan tajrid. Barang siapa yang mengalami dan merasakan dalam ibadahnya, maka itu yang sampai kepada Allah. Jadi jangan berhenti mengamalkan amalan apapun sebelum datang tafrid dan tajridnya, sebelum datang masa merasakan dan mengalami sesuatu. Insya Allah para jemaah sekalian, mudah-mudahan tayangan ini bagi yang ingin mengamalkan saya ijazahkan dan saya berikan hak. Insya Allah berkahlah bagi kita lahir batin dunia dan akhirat, dengan tujuan agar kita diberi kemudahan dalam menjalankan perintahnya. Apapun itu, semuanya adalah ilmu. Tanpa ilmu tidak akan ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah derajatnya tinggi, maha dalam berbuat, tidak mudah dan tidak semudah yang dipikirkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.